Selanjutnya, wa maudu'uhu asy-syi'rul arabiyyu min haitsu huwa mauzunun bi auzanin mahsusatin. Wa maudu'uhu, materi ilmul arudi asy-syi'rul arabiyyu adalah syair bahasa Arab ataukah syair Arab. Min haitsu huwa mausunun, dari segi timbangan, bi auzanin makhsusatin, di antara beberapa timbangan khusus. Selanjutnya, wa wadi'uhu al-Halil bin Ahmad al-Farahidiyul Basriyu, wa wadi'uhu al-Khalil bin Ahmad al-Farahidiyul Basriyu fil qarni tsani minal hijrati. Wa wadi'uhu, yang menyusun ilmu arudi, al-Halil bin Ahmad adalah al-Halil bin Ahmad al-Farahidiyul Basriyu, al-Farahidiyul Basriyu. Saya ulangi, yang menyusun ilmu arudi adalah al-Halil bin Ahmad al-Farahidiyul Basriyu fil qarni tsani, pada abad kedua minal hijrati, hijriyah, pada abad kedua hijriyah. Wa sababu tasmiyatuhu bil arudi annal Khalila wada'ahu fil mahallil musamma bihadzal ismil kaini baina Makkah wa Thaif. Wa sababu tasmiyatihi, dan sebab-sebab dinamainya bil arudi, ilmul arudi, annal halila, oleh karena al halil, wada'ahu, telah menyusun ilmul arudi fil mahallil musamma, di suatu tempat yang terkenal, bihadzal ismil kaini, dengan nama ini terletak baina Makkah wa Thaifi, antara Mekah dan Thaif. Selanjutnya, wa faidatuhu tamyizus syi'ri min ghairihi fayu'rafu bihi annal qur'ana laisa bi syi'ri wa fi hadzal ilmi muqaddimatun wa iddatu durusin. Ya, saya terjemahkan. Wa faidatuhu, dan manfaat ilmu arudi, tamyizus syi'ri min ghairihi, dapat membedakan syair min ghairihi, dengan yang lainnya. Dapat membedakan syair dengan yang lainnya. Fayu'rafu bihi, maka ketahuilah bahwa annal qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu laisa bi syi'ri, bukanlah syair. Wa fi hadzal ilmi, dalam ilmu arudi ini,
Dalam ilmu Larudi ini muqaddimatun wa iddatu durusin, terdiri dari beberapa muqaddimah, wa iddatu durusin, dan materi pokok. Ya, jadi itulah tadi bacaan dan terjemahan daripada materi kita. Ya, jadi silakan Anda perhatikan. Saya akan jelaskan. Anak-anakku sekalian, pada ilmu Larudi ini ditinjau dari segi maknanya ada dua. Ada secara logawi atau bahasa, ada pula secara istilah. Ya, tadi saya sudah baca. Makna menurut logawi adalah at-tariqus sa'batu, jalan yang sukar. Jalan yang sukar. Selanjutnya, ilmu Larudi menurut istilah, ya, ini huwa ilmun bi usuli yu'rafu biha sahihan awzanis syi'ril arabi wa fasiduha wa ma ya'tariha minazziha fati wal ilali. Ya, itu suatu merupakan ilmu untuk mengetahui timbangan syair dengan hal-hal yang terkait dengan syair itu sendiri. Nah, ada kata-kata timbangan, yang dimaksud di sini timbangan ada khusus dalam ilmu Arudi itu, dan insya Allah nanti kita Ananda pelajari di kelas 11 nanti ya, karena kalau di kelas 10 ini hanya merupakan pengantar dalam ilmu Arudi ya. Ada memang khusus itu timbangan-timbangan yang dipakai, perubahan-perubahan kata yang dipakai untuk mengurai kata yang bisa dijadikan sebagai syair atau bait. Ya. Selanjutnya, wa maudu'uhu asyirul arabi. Nah, perlu Anda pahami di sini bahwa khusus ilmu Arudi ini hanya membahas masalah syair. Hanya membahas masalah syair. Nah, jadi nanti itu ada kata timbangan tadi, bila mana kita nantinya membuat syair, maka kata-kata yang termasuk bagian daripada timbangan itu sendiri, itulah nanti yang dipakai untuk menimbang, mencocokkan syair itu apakah benar atau tidak benarnya syair yang kita bikin. Ya, itu. Jadi perlu Anda garis bawahi bahwa materi ilmu Arudi ini hanyalah berdasar pada syair Arab. Selanjutnya, dalam suatu ilmu itu pasti ada yang menyusun. Pasti ada yang menyusun, sama halnya dengan ilmu Larudi ini. Yang menyusun adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidiyul Basri. Nah, inilah salah satu tokoh yang telah menyusun ilmu Larudi ini. Jadi ini perlu Anda betul-betul hafal ini, karena ini termasuk penyusun ya. Kapan itu? Kapan dilaksanakan? Jadi dalam suatu ilmu itu pasti ada yang menyusun, dan ada juga waktunya kapan disusun, dan tempatnya pasti juga ada di mana tempatnya disusun. Nah, kita melihat tadi di sini bahwa yang menyusun itu adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidiyul Basriyu fil karnisani minal hijrati, pada abad kedua Hijriyah. Ya. Pada abad itulah, tepatnya pada abad kedua, di situ Al-Khalil menyusun daripada buku ilmu Arudi atau ilmu Arudi. Ya. Selanjutnya,
Apa sebabnya sehingga ilmu arudi itu apa sebabnya sehingga disebut sebagai ilmu arudi? Nah, ini ada annal halila wada'ahu fil mahallil musamma bihadzal ismil qaimi. Disebut ilmu arudi oleh karena al-halil telah menyusun di suatu tempat di mana itu adalah terletak antara Makkah dan Taif. Nah, disitulah Al-Halil menyusun ilmu arudi ini, yakni antara Makkah dan Taif. Wa faidatuhu tamyizu syi'ri min ghairihi. Nah, jadi suatu ilmu itu tadi saya katakan ada yang menyusun, ada waktunya kapan disusun, kemudian di mana disusun, dan apa manfaatnya. Karena dalam suatu ilmu tidak mungkin itu kita kita buat suatu ilmu, mengarang suatu ilmu kalau tidak bermanfaat. Nah, sama halnya di sini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Tamyizu syi'ri min ghairihi, dapat membedakan syair dengan yang bukan syair. Karena tadi saya katakan bahwa materi daripada ilmu arudi ini adalah syair. Jadi kalau kita tahu betul, kalau kita pahami betul isinya ilmu arudi, pasti kita membedakan bahwa ini syair, ini bukan syair. Fayu'rafu bihi annal Qur'ana laisa bisyi'ri. Lebih tegas disebutkan bahwa Al-Quran itu bukanlah syair. Kenapa dikatakan seperti itu? Oleh karena tidak semua dalam Al-Quran itu adalah syair, tetapi ada syair di dalamnya. Seandainya dalam Al-Quran itu adalah syair semua, mulai halaman pertama, juz pertama sampai terakhir, ya mungkin itu bisa dikatakan sebagai syair. Akan tetapi ya tidak, meskipun di dalamnya ada syair, tetapi tidak semuanya. Maka ditegaskan di sini bahwa Al-Quran itu bukanlah syair. Wa fi hadzal ilmi, dan dalam ilmu ini ada mukaddimah. Jadi yang dipakai ini nanti itu pembukanya, misalnya pelajaran pertama, bukan itu yang dipakai, tetapi mukaddimah yang pertama. Jadi itu yang dimaksud, ada beberapa mukaddimah. Jadi pelajaran selanjutnya nanti itu memakai al-muqaddimatul ula, al-muqaddimatus tsani, dan sebagainya. Wa iddatu durusin, dan beberapa materi penting. Ya, jadi saya kira itulah materi yang saya bawakan pada hari ini, dan saya secara garis besarnya saya sampaikan bahwa yang Ananda perlu garis bawahi pada materi yang pertama ini adalah makna daripada ilmu arudi. Ya, ada dua tadi, ada secara lugawi, ada secara istilah. Yang kedua adalah apa materinya. Nah, itu juga Ananda perlu garis bawahi. Yang ketiga, siapa yang menyusun? Ya, kemudian berikut kenapa disebut sebagai ilmu arudi? Ya, selanjutnya kapan disusun dan di mana itu disusun? Dan yang terakhir adalah manfaat daripada ilmu qawaid itu sendiri. Apa kegunaannya? Apa manfaatnya? Sekira itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya silakan Ananda menyalin. Insya Allah nanti pertemuan berikut kita akan kembali lanjutkan materi kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.